1 jam berarti saya nunggu ini, lelah sekali. Tadi kata si Tete itu dari Indomaret 8 kilo dari sini ke sana ke atas. Sungguh melelahkan, tapi nggak apa-apa lah ya. Masih hujan. Penasaran kita ya, lanjut ya. Sudah capek kita. Hujan-hujanan ini. Akhirnya sampai kita. Tadi dia mau pakai nasi, cuman pas ada saya, ada kalian-kalian yang nonton nih, jadi si Tete ini malu katanya. Tapi duitnya nggak ada. Terpaksa kita ke ATM dulu ya. Terjadi lesprok ataupun kecepatan ciri khas. Kurang lebih 300 meter lah Buangan Cimandiri. Rusak sampai hari ini. Lumayan bagus, kuat, agak membal. Pengen diperbaiki jalan yang ke Bangkok ke sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kabar Sukabumi Channel. Hari ini saya berada di pertigaan atau perapatan alun-alun Cisaat. Jadi saya bukan Cisaat, melainkan saya akan menuju ke satu jembatan yang ada di Kecamatan Kedudampit, yaitu jembatan apa? Jembatan MH. Kita bongkar ya, kita eksekusi, kita bedah, langsung ke TKP. Oke? Jadi kita langsung eksekusi, langsung ke titik lokasi, oke? Jarak dari kalau menuju ke jembatan MH, kalau dari Jakarta kira-kira ya, dari Jakarta ke alun-alun Cisaat itu sekitar 103 km. Itu pun mempergunakan tol Jagorawi, kemudian dilanjut dengan tol Bocimi. Jarak yang ditempuh dari Jakarta menuju ke alun-alun Cisaat itu kurang lebih sekitar 3 jam. Itu pun dari melalui rute lewat tol ya. Kemudian juga kalau dari alun-alun Cisaat menuju ke jembatan MH, agak mulai ini nih, agak mulai gerimis. Mudah-mudahan sampai di lokasi tidak gerimis. Kita hujan. Jadi kita harus itu dulu ya. Harus neduh di mana ini? Pesona Taman Situ Gunung. Ada tempat. Jadi kejadiannya persis seperti waktu saya nge-vlog di perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dengan Cianjur. Aduh, istirahat dulu. Saat ini jam 14:17 atau sekitar jam 2:01. Saya nggak tahu sampai berapa lama nih hujannya. Tetap kita nunggu, kita konsisten, kita akan menuju ke lokasi. Sekarang jam 3:02 menit. Masih hujan karena saya tidak membawa mantel ya, tidak membawa jas hujan. Hampir 45 menit. Kita tetap bersabar saja. Kalau kata tetangga, jembatan MH
jam berapapun tetap buka dia. Ya. Ternyata saya tidak sabar juga. Tetap masih hujan. Itu. Tadi pas mau ke warung kopi, ternyata bukan kopinya tutup, tapi duitnya nggak ada. Terpaksa kita ke ATM dulu ya. Alhamdulillah, bensin sudah terisi. Ngopi pun sudah, tinggal sholat asar ya. Kita lanjut perjalanan ya. Itu ada si Tete tuh. Tadi dia mau pakai nasi, cuman pas ada saya, ada kalian-kalian yang nonton nih, jadi si Tete nih malu katanya. Bercanda Teh ya. Mau kemana Teh? Dari mana? Mau pulang apa berangkat? Mau pulang. Pulang kemana? Oh deket. Oh iya. Kita menuju ke masjid dulu nih, ke masjid. Teh makasih Teh. Akhirnya setelah dari Indomaret menuju kemari kurang lebih 8 kilo sampai juga di ini nih. Itu kalau ke kiri itu mengarah ke objek wisata Situ Gunung, dan ke arah kanan itu ke arah objek wisata Cinumpang, dan objek tersebut itu melewati jembatan MH yang akan kita tuju nanti. Hampir setengah jam, 1 jam berarti saya nunggu ini, lelah sekali. Tadi kata si Tete itu dari Indomaret 8 kilo dari sini ke sana ke atas. Sungguh melelahkan, tapi nggak apa-apa lah ya. Sempet tadi momennya bagus, tadi tidak saya kamerakan karena ini kan saya mempergunakan kamera handphone ya. Jadi takut terkena air, jadi gagal ngevlog. Ini bundaran ini. Jadi kalau dari bawah menuju ke atas ke bundaran. Ini kalau ke kiri ke sini ya. Ke sini mengarah ke wisata Situ Gunung. Kurang lebih dari sini menuju ke wisata Situ Gunung sekitar 2 km. Kita belok kanan. Itu kendaraan saya di atas di sana itu. Masih hujan. Penasaran kita ya. Lanjut ya. Sudah capek kita. Hujan-hujanan ini. Akhirnya sampai kita turun. Jadi kalau ke atas belum jadi Bu, belum jadi ya. Itu masuk kecamatan Kerudampit juga di atas. Oh iya ya Bu. Makasih Bu ya. Sana Bu kecamatannya Bu ya. Jadi Sobat Kabar Sukabumi Channel, saya ngopi lagi, ambil ngopi, masih hujan. Cuma saya parkir di seberang ini. Nanti akan kita bongkar jembatan yang ada di jembatan MH. Akhirnya sampai juga di jembatan MH. Baik, kita bongkar ya. Jembatan kuning. Jembatan tersebut berada di atas lembah Cinumpang ya. Kalau di sana itu masuk Jalan Cinumpang, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, dan di seberang di sana itu masuk Jalan Pasir Tugu, Desa Sukamaju, Kecamatan Kadudampit. Jadi jembatan tersebut nantinya akan membatasi 2 kecamatan, yaitu di seberang sana Kecamatan Kadudampit, dan nanti ke sana akan mengarah ke arah Kecamatan Sukabumi Utara, yaitu ke Perbaya ya. Dulunya jembatan tersebut adalah namanya Jembatan Cinumpang. Biasanya di bawah ini nih, di bawahnya biasanya itu banyak yang camping. Saya dulu pernah camping di sini tahun 98. Ya di sini di bawah itu Cinumpang, dan di ini itu wisata Situ Gunung. Ada kolam sana.
kolam renang ya. Nah di bawah saya ini ada namanya sungai atau wahangan, yaitu wahangan Cigunung. Dari atas nanti sampai ke sana itu, sampai ada di video shot saya, yaitu jembatan Cigunung ya. Itu. Nah jembatan tersebut ini diresmikan sekitar tahun 2023 oleh Bapak Bupati, yaitu Bapak Marwan Hamami, yang mana pada saat itu beliau menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sukabumi ya. Dan juga pemberian nama tersebut jembatan MH. MH ini ternyata singkatan, jadi singkatan dari Marwan Hamami. Dan nama tersebut bukan semata-mata dari inisiatif dari Bapak Bupati, yang mana pada saat itu Bapak Marwan Hamami dia menjabat 2 periode ya sebagai Bupati Kabupaten Sukabumi. Pada periode pertama di tahun 2015 sampai 2020 dan berlanjut di periode kedua di tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Nah, pemberian nama tersebut ini inisiatif dari tokoh masyarakat, warga masyarakat, dan juga para instansi-instansi lain. Untuk apa? Pemberian nama tersebut yaitu untuk sebagai hadiah, kenang-kenangan, ataupun dedikasi beliau, karena beliau ini yang dimaksud Bapak Marwan Hamami telah berjasa di Kabupaten Sukabumi, sangat berjasa sekali. Jadi kenang-kenangan ya, kenang-kenangan buat beliau, makanya disebut jembatan MH, yaitu Marwan Hamami. Jadi warga yang melintasi ini sangat vital sekali ya. Di samping juga buat perekonomian masyarakat dan juga sebagai nanti agrowisata sudah berjalan ya. Yang mana nantinya para masyarakat yang melintasi jembatan tersebut bisa mengenang beliau. Jadi kenang-kenangan ya buat Bapak Marwan Hamami. Sangat bagus sekali. Yang lebih menarik lagi kalau malam. Jadi kalau malam kalian kalau ingin lewat sini, itu ada beberapa lampu-lampu sorot ya di atas tuh. Itu menyinari jembatan kuning. Sangat bagus sekali. Jarak yang ditempuh dari Jakarta menuju ke jembatan MH kurang lebih ditempuh 3 jam. Kurang lebih. Dan juga jembatan tersebut ini panjang sekitar 90 meter dan luas dan lebarnya ini lebarnya 8,1 meter. Biasanya ramai di sini dikunjungin sama para anak-anak muda, cuman karena ini habis hujan ya. Ramai sekali ini warung banyak yang buka biasanya nih. Ramai sekali dikunjungin apalagi pada saat momen-momen bulan puasa ataupun hari-hari Sabtu weekend lah ya. Ini ramai nih dikunjungi sama para anak-anak muda lah ya. Motor pada nggak jajar sini nih, banyak. Oke, itu saja video kita hari ini. Yang jelas kita sudah terbayarkan lah ya, dari mulai berangkat dari bawah itu, jarak yang ditempuh dari pertama pembuka itu sampai sini. Pada saat di 3 kilo itu hujan, saya neduh dulu di mana? Di perumahan Taman Gunung Situgunung ya, perumahan Taman Situgunung. Itu 1 jam saya berhenti di sana. Sampai di sana mengarah kemari itu ditempuh dengan 11 kilo. Sayang ya kita tidak pakai kamera karena saya juga mempergunakan kamera handphone. Jadi pada saat hujan takut dikhawatirkan rusak. Oke, itu saja Sobat Kabar Sukabumi Channel. Nantikan di video-video kami selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum.